Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome to my video of generation millennial. Oke, generasi milenial, sedikit motivasi untuk kita semua. Jangan sampai ambisimu kalah dengan mimpi lasti. Mungkin ambisimu akan terus bangkit. Jangan sampai kalah, dan ketika mimpimu sudah tercapai, mimpilah yang lain yang lebih tinggi lagi. Oke. Yuk, di video kali ini kita belajar tentang pembukuan keuangan sederhana usaha mikro. Pemateri kali ini yaitu saya datangkan dari akuntan Indonesia, yaitu Siaga. Yang kedua akuntan publik, yaitu Bima. Dan yang ketiga akuntan pajak, yaitu saya sendiri, Hendrik Sudewo. Kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu tentang laporan keuangan sederhana usaha mikro. Apa kalian tahu arti dari laporan keuangan sederhana usaha mikro? Yang pertama yaitu adalah laporan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan usaha mikro, usaha kecil. Dan jenis-jenis laporan keuangan ada 4, yaitu yang pertama termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas. Nah, udah kalian tahu kan semua itu? Ayo kita lebih lanjutnya akan dipermateri oleh teman saya. Oke, siang kali ini kita akan ngebahas tentang pembukuan keuangan sederhana. Nah, pembukuan keuangan sederhana ini untuk unit usaha yang mikro, di mana perputaran uangnya nggak terlalu besar. Salah satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh seorang pengusaha itu yang baru memulai usaha, yaitu mengabaikan pembukuan keuangan. Biasanya pemilik usaha ini cuma fokus pada produk dan pemasaran aja, tanpa memperhatikan cash flow keuangan yang masuk setiap harinya. Nah, gitu. Itu masalah-masalah yang sering muncul, kenapa perusahaan yang baru itu tidak menjalankan pembukuan keuangan. Gini mas, sebenarnya seberapa penting sih pembukuan keuangan untuk usaha mikro sendiri itu? Sebenarnya sih pembukuan keuangan ini kelihatannya sepele, cuma begitu nggak dijalankan akan terasa berat di pelaporan keuangan perusahaan itu sendiri. Karena gini, banyak usaha yang kelihatannya itu rame, terus omsetnya juga tinggi, tapi menyepelekan pembukuan keuangan, usahanya malah keuntungannya itu malah dikit. Nah, ini karena tidak ada pembukuan dan tidak ada pemisahan antara yang mana pendapatan, yang mana laba usaha. Gitu. Dan juga ada lagi mas, katanya mas, waktu kapan sih yang tepat untuk membuat pembukuan itu sendiri? Kalau waktu pembuatan pembukuan itu sebaiknya dilakukan mulai awal dari dijalankannya usaha. Jadi ada pemisahan antara uang pribadi pemilik sama modal. Jadi tahu kan modalnya nanti sekian juta. Nah, setelah perusahaan ini jalan dalam kurun waktu 1 bulan, omsetnya dapat berapa, beban yang dikeluarkan itu berapa, dan setelah dihitung nanti diselisihkan, ketemu kan nanti keuntungannya berapa. Jadi keuntungan bersih perusahaan ini dalam kurun waktu 1 bulan sekian persen gitu ya mas ya. Oh iya gitu, siap. Gini mas, langkah-langkah untuk membuat pembukuan sederhana itu gimana sih mas sebenarnya mas? Kalau langkah-langkah untuk pembukuan sederhana sih sebenarnya simpel, cuman kadang memang untuk pengusaha itu males membuat pembukuan. Nah, pembukuan sederhana itu minimal ada catatan pengeluaran. Jadi catatan pengeluaran harian itu ada
seperti kan kalau kita belanja, seandainya belanja kan ada nota pembelian. Nah, membuat catatan pemasukan harian itu juga perlu. Jadi kita malam setelah tutup usaha gitu buat catatan itu. Nah, terus kartu stok atau binkat. Nah, itu kalau untuk usaha juga penting supaya kita bisa memonitoring kelengkapan barang yang ada itu. Jadi penyelisihan stok barang setiap hari. Nah, ini wajib dijalankan tiap hari supaya tahu apabila ada kehilangan barang itu bisa kita lacak dari kartu stok. Nah, untuk tiap bulan setelah tutup bulan itu kita bisa bikin pembukuan rugi laba. Jadi seperti tadi rekapan harian itu dimasukkan semua, pembelian, pengeluaran, dan terus gaji pegawai kalau seumpama tempatnya itu sewa, beban sewanya berapa kita masukkan, nanti kita selisihkan. Nah, dari situ nanti kita akan ketemu kalaupun rugi kita seberapa besar ruginya, kalau untung dapat berapa gitu. Dan apakah Anda memiliki pengalaman tentang pembukuan itu sendiri, Mas? Nah, kalau pengalaman tentang pembukuan sederhana yang tak jalanin dulu pernah. Saya 2 tahun lalu itu punya usaha kafe kecil-kecilan. Nah, dari situ omset dalam 1 bulan itu sekitar hampir 10 juta dalam 1 bulan. Nah, karena saya tidak menjalankan pembukuan ini, jadi keuangan kafe dengan pribadi itu campur jadi satu. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun bangkrut, Pak. Saya bangkrut, Pak. Jatuh miskin saya. Miskin saya Jatuh bangkrut ternyata. Saya kira jatuh. Memang dari situ kita bisa, saya sendiri ngerasa oh ya ternyata penting juga nih bikin pembukuan sederhana meskipun unit usahanya kecil. Kelihatan sepele, cuman efeknya itu gede banget untuk masyarakat. Siap. Nah, gitu.